warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menganalisa kasus yang terjadi di atas. Ya, perkenalkan, nama saya Suwondo, PJKS dari Kabupaten Pekalongan, kelas 4. Dari kasus yang ada di atas, saya akan mencoba melakukan analisa dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang ada di atas. Yang pertama menurut saya adalah kejujuran dan kebenaran. Nah, di sini Tari mengetahui bahwa dompet itu adalah milik Nina sehingga harus dikembalikan. Kemudian nilai loyalitas dan persahabatan. Tari merasa harus melindungi Raka karena mereka adalah sahabat dekat. Kemudian nilai tanggung jawab sosial lawan kepentingan pribadi. Nah, di sini mengutamakan keadilan bagi Nina atau menjaga hubungan baik dengan Rara. Langkah yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus di atas, yaitu yang pertama Tari, ini sebagai saksi dan sahabat Rara yang harus mengambil keputusan. Kemudian Rara sebagai orang yang menemukan dan mengambil dompet. Berikutnya adalah Nina yang kehilangan dompet. Busri adalah yang mengumumkan kehilangan. Kemudian menurut saya adalah ada warga sekolah yang secara tidak langsung terpengaruh oleh tindakan kejujuran atau tidak kejujuran yang harus diputuskan. Langkah ketiga adalah fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi tersebut. Yang pertama, Rara menemukan dompet dan mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang fakta kedua, Tari melihat Rara mengambil dompet. Kemudian Nina mengaku kehilangan dompet. Busri mengumumkan kehilangan dompet. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah, yang mana yang harus dilakukan. Menurut saya, pertama, uji legal. Mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah, karena itu melanggar peraturan sekolah dan hukum. Uji regulasi, sekolah memiliki aturan apabila menemukan barang harus diserahkan ke guru atau pihak piket. Uji dampak, ya, ini Nina akan dirugikan secara materi dan kepercayaan siswa akan hilang apabila dompet tidak dikembalikan. Langkah kelima, pengujian paradigma, yaitu benar lawan benar. Yang mana harus dilakukan adalah pertama adalah individu lawan kelompok. Kepentingan Rara di sini adalah individu, yaitu lawan keadilan bagi Nina atau aturan sekolah atau kelompok. Kebenaran lawan loyalitas, yaitu mengembalikan dompet atau tetap yang bertentangan dengan loyalitas kepada sahabat sendiri, yaitu kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Menjaga persahabatan itu termasuk jangka pendek, kemudian membangun kepercayaan itu termasuk jangka panjang. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang harus dilakukan di sini adalah yang pertama, berpikir berbasis aturan atau rule based thinking. Ikuti aturan sekolah, mengembalikan barang yang ditemukan kalau barang bukan miliknya. Kemudian berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Ini mengutamakan kepentingan untuk bermanfaat bagi orang banyak, mengembalikan dompet. Kemudian berpikir berbasis rasa kepedulian, care based thinking. Bagaimana perasaan Nina jika dompet tidak dikembalikan? Bagaimana jika saya menjadi Tari yang kehilangan? Nah, kemudian langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif atau adil dan bijaksana dalam mengatasi kasus di atas? Nah, ini menurut saya ajak Rara bicara secara pribadi agar dia mengembalikan dompet kepada Nina. Opsi yang lain adalah apabila Rara menolak untuk mengembalikan, maka minta didampingi Busri untuk memberikan nilai pemahaman tentang kejujuran. Kemudian langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang harus diambil? Nah, dari kasus di atas, yaitu mengajak bicara baik-baik Rara agar mengembalikan dompet. Nah, ini adalah sifat terpuji, karena mengembalikan barang yang bukan miliknya adalah termasuk sifat terpuji, memberikan pemahaman demikian. Langkah yang terakhir ke-9, pelajaran yang
dapat diambil dari keputusan ini adalah bagaimana pembelajaran ini dapat diambil dari keputusan yang ini. Menurut saya keputusan harus mengutamakan kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi ya. Kemudian menurut saya mengedepankan diskusi untuk mendapat solusi tanpa melakukan atau memalukan, merugikan beberapa pihak. Jalin komunikasi dengan baik agar tidak merusak hubungan. Nah, ini adalah 9 langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengambil keputusan dari kasus yang ada di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.